Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gasel langkah mundur langkah. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini saya melanjutkan eksplor kembali. Malam ini malam begitu padang bulan ya, padang koyo rino ya. Setelah tadi malam diguyur hujan petir ya, akhirnya tim Kase tidak berangkat karena terlalu beresiko di dalam hutan ya. Baik teman-teman ya, kita melanjutkan mengenai kejadian kemarin ya, di mana tim Kase tidak belajar dari yang sudah-sudah ya, tertipu lagi ya, di mana kita melakukan sebuah kebodohan, kecerobohan, mengiyakan perintah palsu dari pihak Vinti Rafdila untuk mendatangi ke suatu keraton Jabeng Selatan. Ya, betul. Namun alhamdulillah teman-teman, tidak disangka, tidak diduga kecerobohan kita, alhamdulillah, mungkin maksudnya apa? Diselamatkan, Terbantu. Wah, diselamatkan. Diselamatkan ya. Yang kita tambah duga ternyata malah itu nenek-nenek yang menyelamatkan. Jadi intinya kesalahan fatal kita yang diharapkan oleh rombongan dari Banteng Malang, kita akan bermusuhan dengan Keraton Jabeng Selatan ya. Namun ternyata sebelum itu kita pernah diberi sebuah mustika itu bernama Manik Cakra Pajajaran. Betul. Cakra Manik Pajajaran apa Dik? Manik Cakra Pajajaran. Ya intinya ada Pajajaran. Nah itu ya, yang kita tidak tahu sama sekali apa yang dimaksud dari mustika tersebut. Dan ternyata ketika kita benar-benar mendesak di sana, kita didatangi sesosok nenek-nenek, dan nenek-nenek itu yang menuntun kita keluar dari sana, serta alhamdulillah bisa kita keluar dari sana tanpa ada masalah apapun. Ya. Ternyata usut punya usut, informasi itu datang dari Mahaguru Gedangkelai tadi malam. Nenek-nenek itu berasal dari Pajajaran. Ya, betul. Nah, di mana ternyata di dalam tas saya masih tersimpan sebuah hadiah ya. Ketika kita menuju ke Pasundan itu diberi sebuah manik berupa batu kecil warna merah. Itu adalah mustika Manik Cakra Pajajaran. Betul. Itu ceritanya seperti itu teman-teman ya. Bedanya di sini kesalahan fatal namun tertepis karena termaafkan ya. Lah, informasi dari Mahaguru Gedangkelai mengenai bagaimana cara melawan titisan dari tulang wangi itu hanya satu. Ya. Doa seorang ibu yang menembus ke langit. Betul. Doa kutukan dari seorang ibu yang menembus langit. Itu sangat membingungkan teman-teman. Di lain sisi ibundanya si Vinti Rafdila yang bernama Sania apa ya? Sania. Itu sekarang dalam kondisi yang kritis, belum sadar hingga saat ini. Sedangkan itu jalur satu-satunya kita untuk mengalahkan si Vinti Rafdila ya. Maka dari itu dengan berangkat informasi tersebut ya, mungkin pergerakan kita justru lebih condong bagaimana caranya kita akan memulihkan kembali Ibu Sania. Namun kita terbentur satu, sejahat-jahatnya anak ya, ibu tidak akan mungkin jahat terhadap anak. Ya. Mungkin jalur situ itu akan terbentur di situ ya. Ya, betul. Ibu Sania tidak mungkin mau mengucapkan atau mengutuk atau mungkin mendoakan buruk terhadap anaknya sendiri. Ya. Mau bagaimanapun juga itu adalah anak kandung. Itu teman-teman ya. Maka dari itu mungkin di lain sisi kita akan menyembuhkan, di lain sisi kita juga akan bergerak melalui jalur mana yang kira-kira pas buat kita
untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Kawal terus tim KC sampai tim KC berhasil kupas tuntas mengenai kebiadaban Vinti Rafdilah. Bismillahirrahmanirrahim. Tim KC langkah mundur langkah bersampai buat sedulur yang di alam masing-masing. Salat terlebih dahulu jam 18.10 video dihapus. Tapi cemilan dan makanan tarik semua cucu jenengan atau kerabat jenengan. Jangan sedikit iklan. Cemilannya tutukus sedulur. Terus apa dos? Tadi dah kalian buka usih. Mas, siapa ini mas? Oh yuk. Kok penghuni pusaka ya? Kenapa? Ada apa? Sekian lama saya mencari kalian, ternyata ada di sini. Mencari? Ya, Kamu siapa? saya Blenggo. Lenggo. Oh, mengenal kami? Bagian dari kerajaan mas. Nggak tahu nih coba. Ada apa ya? Kamu dari mana, Blenggo? Yang jelas. Saya dari daerah Kimbing Tali. Kimbing Tali. Saya ingin bertanya pada kalian. Kalian yang berhasil mengusir Asupanting dari daerah kami. Ya. Lalu, setelah saya mencari informasi, ternyata si Ratno sudah tidak ada di sini. Sudah meninggalkan bumi ini Ya. bersama anak buahnya. Ya. Ya. Karena yang saya tahu, adanya Supanting berkeliaran di Kimbing Tali. Itu karena ulah Ratno. Memang. Lalu? Kau itu siapa? Maksudnya apa? Saya disuruh oleh tuan saya, Pak Kimin. Ya. Untuk mencarikan obat bagi mereka yang menderita, yang sudah terlanjur terkena penyakit yang disebarkan oleh Asupanting. Karena kalianlah yang dekat dengan Ratno. Saya disuruh untuk mencari kalian. Oh, kamu kodam pusakanya Wagimin disuruh untuk mencari obat untuk sang penderita. Ya, Pada kenapa sih itu masih berlanjut apa kakinya? masih sampai sekarang mereka menderita, banyak sekali kakinya yang semakin membesar. Pak Gimin itu siapa? Di Kimbing Tali itu apa? Dia adalah ketua yang dipercaya bisa menyembuhkan warga-warga yang ada di situ. Mbah Dukun, Sepuh. sesepuh. Kamu hewan apa sih kayak gitu, jilat-jilat? Kadal kayaknya mas. Kayak gini baik. Oh, cepat kau beritahu. Ya. Apa obatnya? Ya saya tidak. Kasihan mereka yang menderita penyakit yang disebarkan oleh Asupanting. Semua ada berapa yang terkena penyakit dari Asupanting? Yang tahu obatnya ya aman ya. Harusnya aman. Tunggu sebentar. Assalamualaikum, mana? Selamat malam. Ini anak. Ya, apa dia? Oh diam. Saya mendapatkan laporan. Ternyata di wilayah Kimbing Tali, manusia-manusia yang terkena dari bulu Asupanting dan sekarang pada sakit, itu tidak kunjung sembuh. Nah ini disuruh oleh tuannya untuk menanyakan obat apa yang kira-kira pas untuk mereka yang sudah menderita, terlanjur menderita ya, sakit karena menginjak bulu atau air liur Asupanting. Berarti sampai detik ini mereka semua yang terkena air liur ataupun bulu dari Asupanting belum kunjung sembuh.
Betul. Sampai saat ini mereka menderita. Itu disebabkan asupantingnya berkeliaran di Kimping Tali. Ya, itu beberapa waktu yang lalu. Namun Asupanting sekarang sudah tidak ada lagi di... Saya tahu itu. Saya sudah berkeliling. Memang tidak ada Asupanting di sana. Tapi imbasnya banyak sekali yang menderita. Harus bertanggung jawab. Kau datang kemari untuk meminta pertanggungjawab. Iya. Sebelum kedatangan Asupanting, warga di sana tidak apa-apa. Tapi setelah Asupanting berkeliaran di sana, timbullah penyakit. Bukankah itu hak saya untuk menuntut kesembuhan? Ya, saya tahu. Saya paham akan keresahan kalian. Dan untuk masalah Asupanting dan penyakit yang disebabkan oleh Asupanting terhadap warga Kimping Tali, saya akan bertanggung jawab. Saya akan mencoba untuk menyembuhkan semua warga yang terkena penyakit itu. Baguslah. Jika kau ingin bertanggung jawab, kau akan datang ke sana atau bagaimana? Atau kau akan memberikan obatnya? Kau ikutlah denganku. Saya akan memberikan obat untuk kalian semua yang terkena penyakit. Terima kasih. Ya, Selamat malam manusia. selamat malam. Kenapa sih, Dik? Bodoh enggak, Pak? Apa? Ya itu imbas dari Asupanting sekarang belum pada sembuh. Si anak menyanggupin itu. Tapi alhamdulillah nanti tinggal nunggu kabar baik dari Ana untuk memberikan obat terhadap yang sudah terlanjur kena dari bulu atau air liur Asupanting itu. Kita kan meninggalkan Kimping Tali sudah hampir 2 minggu ini. Kita tidak tahu keadaannya di sana seperti apa. Apa ya? Iya. Ayo sih, lanjut. Itu berarti urusannya Ana, baik. Tenang. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wilki, ya Allah. Ya, mohon maaf. Mohon maaf manusia. Saya ingin bertanya kepadamu. Apakah kau mengirim seseorang untuk datang ke kerajaan Banteng Malang? Saya belum mohon maaf. Saya belum melakukan pergerakan apapun, Wilki. Lalu siapa? Memangnya Siapa dia? Apa yang telah terjadi? Pada saat ini ada yang sedang berurusan dengan Binti Rafdila. Saya kira itu adalah makhluk yang kalian kirim untuk menghadapi Binti Rafdila. Saya kira kalian sudah memiliki solusi untuk menghadapi Binti Rafdila. Namun nyatanya, kau mengatakan bukan ataupun belum melakukan sesuatu. Siapa makhluk itu? Wujudnya seperti apa, Pak Wilki? Dia parubaya. Tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Saya rasa dia juga memiliki ilmu untuk membela diri. Ada sedikit perseteruan dengan Binti Rafdila. Berbaju warna apa? Yang saya lihat, dia mengenakan baju warna putih, namun ada warna ungu di badannya. Perguruan Gedang Kela itu. Lalu, apa yang sedang Separuh Bayu ya itu lakukan, Binti? Binti siapa? Binti Rafdila. Wilki. Wilki. Nama saya Wilki. Lupa lagi cepat dapat mari Binti sih. Tadinya ada kawanku yang ditanyai oleh
pria itu ataupun makhluk itu. Dia mengatakan di mana kerajaan Banteng Malang. Temanku dengan tegas dan lantang menunjukkan arah menuju ke Banteng Malang. Lalu tidak lama kemudian dia bertemu denganku. Saya sedang berduduk-duduk di depan tempat yang biasa saya untuk menyendiri. Dia berjalan menuju ke arahku dan bertanya, "Pemuda, apakah kau tahu di mana Binti Abdillah itu?" Dia mengatakan seperti itu. Dia berada di kerajaan Banteng Malang. Sama halnya dengan kawanku, saya menjawab dengan tegas. Dia berada di kerajaan Banteng Malang. Di mana kerajaan Banteng Malang itu? Tidak jauh dari tempat ini. Saya langsung menunjukkan itu. Karena rasa penasarannya saya yang tinggi, kenapa makhluk itu menanyakan Binti Abdillah? Siapa tahu saya mendapatkan informasi dari itu. Saya membuntuti. Tidak lama kemudian, Binti Abdillah datang. Keluar dari kerajaan Banteng Malang. Sedikit terjadi pembicaraan, namun pembicaraan itu lumayan tegang manusia. Saya melihatnya dari jauh. Saya tidak mendengar pasti apa yang mereka berdua bicarakan. Namun setelah itu, tangan mereka berdua sudah saling tunjuk-menunjuk antara satu sama lain. Seolah-olah ada sedikit pemanasan sebelum mereka bertarung. Di mana itu lokasinya, Wilki? Tidak jauh dari kerajaan Banteng Malang. Kita harus cepat-cepat ke sana, Wilki. Itu adalah ayahnya si Binti Abdillah. Ayah dari Binti Abdillah. Kalau memang ciri-cirinya seperti yang kau ceritakan. Iya, memang seperti itu. Ayo cepat, cepat. Mari. Takut bahaya ya. Nih. Cepat. Mana lo, Mas? Pertarungannya astagfirullah. Astagfirullah. Bahaya, Mas. Mas Mungu sama Binti Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita lerai. Allah. Hei, Durhaka kok, anak durhaka. Cukup Kinas Mungu. Hei, Binti Abdillah. Ini ayahmu. Siapa yang menolak? Saya menunjuk mukaku. Kau duluan yang menyerah. Saya tidak sudi memiliki anak yang biadab, yang bersifat merusak seperti itu. Saya pun tidak sudi memiliki orang tua yang biadab, yang menjijikan. Tapi bagaimanapun Yang juga, syarat saya adalah ayahmu. merusak kebahagiaanku. Sampai kapan? Bicarakan apapun saya tidak akan terima. Hei, Bangsa. Saya sudah tahu apa yang sedang kau lakukan sekarang. Kau berniat untuk merusak dunia ini. Syukurlah jika kau sudah tahu semuanya. hei. Itu memang tujuanku. Itu adalah kebahagiaanku. Mana kau memberikan kebahagiaan? Kapan kau memberikan kebahagiaan? Saya tahu, saya meninggalkan kalian di saat kau kecil. Tetapi, ini saya lakukan. Saya ingin menyelamatkan diri dari takdir apa yang sudah dicatatkan. Saya sudah tahu dari semenjak kau kecil, ketika kau bertahan hidup hingga dewasa, kau akan menjadi perusak. Seharusnya saya mendengarkan apa kata guru. Saya sudah membunuhmu dari semenjak kau kecil. Itu adalah alasanmu. Itu adalah bentuk pengecut. Kinas Di Mungu. mana sosok orang tua yang bertanggung jawab melantarkan anak? Kau mengatakan mengikuti guru, tapi kau menyanyiakan darah dagingmu. Dan sekarang kau datang untuk mengajukan kebahagiaan. Kau berkata menyanyiakan. Benar. Lalu apa yang kau lakukan terhadap ibumu? Kau pikir saya tidak mendengarnya? Kau menyayat ibumu sendiri. Masih untuk saya menyayat, tidak memenggal kepalanya. Bangsat. Kinas Mungu. Astagfirullahaladzim. Saya sudah membangun jeripaya saya. Saya berdiri sendiri. Hei, Minggir kau.
Ini urusan saya. Saya paham. Saya katakan minggir. Saya paham. Kau ini urusan. siapa? Beberapa kali saya mengingatkan dirimu. Justru ya kedatangan saya itu sama saja mencegah pertarungan darah daging. Saya tidak butuh ocehan. Yang saya butuhkan makhluk yang bangsat ini tidak bertanggung jawab dan seolah-olah merasa paling benar, merasa paling berguna di dunia ini. Oh, jangan seperti ini, Kinas Bungo. Biarkan manusia. Ini menjadi tanggung jawab saya. Saya membiarkan dia hidup. Yang pada akhirnya di perjalanan hidupnya dia menjadi perusak di dunia ini. Kau lupa akan pesan-pesan dari Mahaguru Gedang Kelek. Percuma kau berbakti di sana sangat lama, tapi kau justru mengandalkan ego dan kebodohanmu, malah nyerang ke sini. Kau sudah tahu. Saya masih penasaran. Adanya kau bertemu dengan Vintira Bilasasa. Saya masih penasaran sejauh mana, setinggi mana ilmumu. Silakan keluarkan. Siapa yang akan mati terlebih dahulu? Anak kurang ajar. Kau menantang ayahmu sendiri. Jangan menyebut saya anak. Saya tidak sudi menyebut saya anak. Oh, saya pantasnya adalah anjing peliharaanku. Cukup. Setialah pada keluarga. Astagfirullahaladzim. Lepaskan. Ada mas. Lepaskan anjing itu. Saya rasa kau tidak tuli. Hei! Lebih baik jadi manusia yang tuli, tapi masih bisa punya harga. Mau sebesar apapun ya, kekuasaanmu, kau tidak berhak memaki-maki ayahmu sendiri. Saya rasa saya sudah tidak memiliki orang tua. Ya sudah. Jangan sebut dia orang tua saya. Ya tidak masalah. Kalau memang dia bukan orang tuamu, paling tidak kau tidak menyakitinya. Kau tidak tahu apa-apa. Bangsat itu datang kepadaku, langsung memaki-maki. Astagfirullah. Tidak lama dia menunjuk-nunjuk mukaku. Lalu dia mengeluarkan tenaganya untuk menyerangku. Apa salah saya memiliki pembelaan? Tidak saya salah. Menggunakan pembelaan, apa salah? Lagi pula, yang namanya datang ke tempat orang, itu harusnya permisi terlebih dahulu. Tidak semena-mena langsung berbicara mengoceh yang tidak jelas. Ya. Langsung menyudutkan saya, menyalahkan saya. Apa haknya dia? Nggak ada hak. Dari dulu meninggalkan saya. Tidak memikirkan kebahagiaan saya. Tidak memikirkan masa depan saya. Setelah saya membangun masa depan saya, sudah besar seperti ini, langsung dipatahkan. Saya tidak akan membiarkan itu semua. Dan kau juga datang untuk membela si bangsat. Saya tidak membela. Saya ingin menyelamatkanmu. Menyelamatkan apa? Dari pertama kita ketemu, kau juga sudah memiliki niatan untuk merusak penelitian saya. Masih untung, saya tidak menyuruh makhluk-makhluk yang sudah saya ciptakan untuk membunuh kalian. Sudah terjadi kemarin. Tapi makhluk pesuruhmu itu malah mati kan? Itu belum seberapa. Oh ya wes. Lagi pula, jika dipikir secara nalar, kalian itu datang dari mana? Urusannya apa? Merusak dan menggagalkan kenyataanku. Ditambah lagi, adanya saya berurusan dengan orang tua itu. Itu adalah urusan keluarga. Kau tidak ada hak sedikit pun. Katanya kamu tidak menganggap keluarga, sekarang menganggap keluarga. Gimana ceritanya? Itu karena kau ikut campur. Karena itu bukan... Jangan pelin-pelan. Kau hidup percuma. Bodohmu sudah menguasai egoismu. Terserah kamu mau ngoceh apa. Betul. Egois, bodoh lagi. Sudah kamu pulang sana. Lepaskan itu, saya akan menghabisinya. Jika si tua bangka itu sudah lenyap, saya tidak akan mengusik kalian lagi. Bukan urusanmu mau lepas atau tidak, ini saudaraku. Kan kau tidak menganggap dia keluargamu. Tapi jika dia masih hidup, pasti dia akan mengusik saya terus-menerus. Saya tahu yang terbaik buat kamu lah. Sudah sana kau pergi. Saya tidak akan pergi.
Saya tidak akan pergi sebelum kau melepaskan makhluk yang jelek. Anjing itu. Lagi pula Ya. pikir. Memang benar. Memang benar. Memang anjing itu punya anak kiri. Ya, betul. Biasanya ayahnya ganteng, anaknya Melei. melei. Ya, terserah kalian. Tapi yang jelas, kau sudah masuk ranah dalam urusan keluarga. Saya ingatkan kepadamu, tidak ada sedikit pun hak kalian untuk ikut campur dalam urusan keluarga. Dilihat dari sudut manapun tidak bisa dibenarkan. Mau kau memiliki niatan, memiliki keinginan yang sangat tinggi untuk menyelamatkan bangsa itu, tidak akan dan tidak akan bisa. Nggak apa-apa. Saya yang lebih tahu. Saya yang tahu semuanya. Saya sudah mempertimbangkan semuanya. Saya yang harus mengambil keputusan. Hidup atau mati. Kau bukan Tuhan kok. Apa maksudmu saya bukan Tuhan? Saya bisa menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang saya inginkan. Astagfirullahaladzim. Kau menganggap dirimu Tuhan? Kau tahu? Jika perlu, saya akan bersaing dengan Tuhan. Ya, saingilah. Cepat sekarang juga Ya. bisa. Biar Hari cepat ini binasa. kita makan. Tidak butuh Tidak maaf. pertemuan berikut-berikut. Maaf dari Jangan sekali-kali ikut campur dalam urusan keluarga ataupun yang bukan menjadi urusan. Siap. Binti kiri Tidak ada kafilah. keuntungan bagimu, yang ada kau akan tambah tenaga. Iya. Kau akan putus asa. Jika kau semakin mengurusi. Kau apa? urusan Ingin apa? Bersaing dengan Tuhan. Ya. Saya is kena kemenangannya dewek. Astagfirullah. Kinas. Kenapa kau hentikan saya manusia? Kau melakukan apa? Jangan ceroboh. Jangan ceroboh. Kau sudah tahu informasi bahwasanya anakmu itu yang adalah kelemahanmu sendiri. Kenapa kau datang sendiri seolah-olah mau menghentikan secara paksa? Fatal kinasumu. Fatal. Kau sudah tua, jangan seperti itulah. Saya merasa semua yang terjadi yang dilakukan oleh Binti Rafdila ini adalah pertanggungjawaban dari saya. Ya, saya paham. Namun, jika kau sama-sama Binti Rafdila, lalu bedanya bapak dengan anak itu apa? Harusnya kau yang membedakan dengan Binti Rafdila. Karena kau adalah seorang bapak. Jangan main selanang-selanang seperti itu. Kalau sampai kamu terluka, yang direpotkan Maha Guru Gedang Keleh. Saya sudah tahu semua apa yang nantinya akan saya dapatkan ketika melawan titisan dari tulang wangi. Mungkin saya akan mendapatkan atau menemui ajal saya. Tetapi selain itu, saya tidak bisa melakukan apapun. Saya hanya berusaha untuk menyadarkan dia untuk menghentikan semua yang dia lakukan. Apapun itu alasanmu, tidak bisa dibenarkan. Setiap permasalahan pasti ada jalan untuk menyelesaikannya. Betul. Kuncinya satu, mau berteman dengan waktu atau tidak. Ini semua perihal waktu. Kinas Wungu, ya. Jadi, luaskanlah hatimu terlebih dahulu. Agar apa? Agar pikiranmu bersih. Dendammu hilang. Saya tidak dendam. Justru saya sedang menyalahkan diri sendiri. Kalaulah dari awal saya mendengarkan apa yang Guru ucapkan, mungkin kejadian besar semacam ini tidak akan pernah terjadi. Sudah. Namun nyatanya, ini sudah terjadi.
Dan yang harus saya lakukan adalah bertanggung jawab atas semua yang saya lakukan. Karena permasalahan awal tentang binti Rafila itu bersumber dari saya. Ya sudah, jika memang itu adalah jalan pikiranmu, dan tiba-tiba kau malam ini terbunuh, dan binti Rafila semakin berjaya, apakah itu selesai tanggung jawabmu? Tentunya tidak, toh. Binti Rafila akan semakin menjadi-jadi. Karena apa? Karena kekuatannya bertambah dengan ada membunuh dari pantangannya sendiri. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk mempertanggungjawabkan semua ini? Saya sudah tahu manusia bahwasanya binti Rafila bisa dihentikan oleh ibunya sendiri dengan doa yang menembus langit. Guru sudah mengatakan kepada saya, tetapi kau bayangkan, tidak ada ibu yang mau mendoakan anaknya seperti itu. Apalagi saya tahu dari kecil binti Rafila sudah hidup bersama ibunya. Ingat, ya, memang itu secara teori. Titisan tulang wangi, kelemahannya adalah doa yang bisa menembus langit. Namun percayalah, tidak ada sebuah kekuatan yang sempurna di dunia ini kecuali kekuatan dari Tuhan. Ya, sempurna hanya milik Tuhan. Kau harus ingat betul, walaupun teorinya seperti itu, namun jangan sampai menipiskan keyakinan kita bahwasanya Tuhan pasti akan datang menolong kehidupan kita yang sedang terdesak ini. Istighfar. Tuhan pasti kasih jalan. Lagi pula Tuhan Maha Guru waktu itu juga mengatakan kita bisa melawannya dengan kekuatan yang lebih kuat. Yang perlu kita siapkan itu malah Nafsu. Coba kau bayangkan, benar atau tidak yang saya ucapkan. Kau melakukan hal ini bukan menyelesaikan masalah, ini menambah masalah. Belum lagi nanti Maha Guru Gedang Kele tahu jika kau melakukan hal bodoh ini. Dia merasa kecewa dengan muridnya yang selama ini dididik sudah sangat lama, namun tidak pernah mendengar ucapannya. Pulanglah. Fatal kok. Mungkin saat ini iblis sedang menaungi diriku. Saya meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Fatal banget ya teman-teman ya. Hah? Dia kalau nggak kayak gituin nggak pulang-pulang malah mau nyerang lagi. Pokoknya gini mas, tadi jangan kayak gini. Hah? Pulang kamu, pulang. Mantep. Saya capek dengan orang yang tidak nalar otaknya. Gitu ya teman-teman ya. Saya nggak habis pikir kenapa ayahnya itu mengambil keputusan sendiri. Kalau sampai nggak ketahuan kita, Jadi apa? dan langsung mati, digadak oleh binti Rafila, dan binti Rafila kekuatannya jadi tambah seperti yang diceritakan oleh Maha Guru Gedang Kele. Apa ya kita tidak semakin kelimpungan? Ini pesan pentingnya di sini teman-teman ya. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah, yang diikuti jangan kebodohan dan keegoisan kita. Kita sebenarnya tidak kuat, tidak kok. Ya. Yang kita punya hanya satu, kesabaran. Ya, bukan kekuatan. Kekuatan hanya milik Tuhan. Dan manusia dan makhluknya itu bisanya hanya sabar. Jadi tolong, jangan melakukan hal bodoh ya, yang nantinya akan menimbulkan banyak masalah. Mohon dikoreksi ucapan saya. Jadi kita lanjut cari masalah, cari Iya, dari masalah benar mas, nggak usah ragu-ragu lah ngomong.